Halo, selamat datang di video. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih sejak kemunculan COVID-19 di Indonesia. Tetapi Indonesia masih harus bekerja keras menghadapi virus COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. Untuk dapat menghindari virus COVID-19, ada protokol yang harus dilakukan, yaitu protokol kesehatan 5M. 5M merupakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Kita wajib banget memakai masker saat keluar rumah. Saat kita sakit, maka kita wajib menggunakan masker. Namun, masker tidak hanya digunakan pada orang sakit saja. Orang sehat pun tetap harus memakai masker supaya terhindar dari virus. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan panduan terbaru tentang meningkatkan efektivitas pemakaian masker untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ada 2 cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, dengan memakai masker ganda atau masker double, di mana masker medis atau masker bedah digunakan di bagian dalam lalu didobel dengan masker kain di bagian luar. Tidak dianjurkan menggunakan 2 masker medis sekaligus karena hal ini tidak meningkatkan kemampuan filtrasi masker. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian masker dengan wajah. Caranya, dengan membuat simpul tali masker di dekat ujung masker, lalu selipkan kedua ujung masker ke arah dalam untuk mencegah udara bocor di sekitar tepi masker. Lalu mengapa kita perlu memakai 2 masker atau masker double? CDC menguji beragam efektivitas masker dalam menyaring partikel kecil yang menyebar di udara atau aerosol, dan hasilnya adalah masker medis yang dipakai dengan benar mampu memberikan perlindungan sampai 56,1%, lalu masker kain 3 lapis yang dipakai dengan benar memberikan perlindungan 51,4%, masker medis yang bagian talinya ditali simpul sehingga masker menjadi kencang dan rapat dapat memberikan perlindungan hingga 77%. Sementara itu, menggunakan masker medis yang dilapisi masker kain mampu memberikan perlindungan sampai 85,4%, dan untuk masker KN95, masker ini telah diklaim dapat memberikan perlindungan sampai 95%. Dan jangan lupa untuk mengganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan mencuci tangan dengan air di dalam wadah. Saat air di dalam wadah bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan akan terkumpul menjadi satu dan mungkin saja masih menempel di tangan. Ingat, mencuci tangan juga ada tata caranya. Yang pertama, ratakan sabun pada kedua telapak tangan dengan gerakan memutar. Hal ini berguna supaya sabun dapat mengenai seluruh permukaan telapak tangan. Yang kedua adalah menggosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan sampai sela-sela jari, dan lakukan sebaliknya. Langkah kedua ini dilakukan supaya sabun dapat mengenai permukaan punggung tangan dan sela-selanya. Yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari dengan telapak tangan saling menempel. Hal ini merupakan kebalikan dari langkah kedua yang berguna supaya sabun dapat menyebar merata pada telapak tangan, punggung tangan, serta sela-sela jari. Langkah keempat adalah menggosok buku-buku jari dengan mengunci ujung jari. Langkah ini dilakukan supaya buku-buku jari dapat terkena sabun, karena pada langkah 1-3, buku-buku jari tertutup dikarenakan posisi jari yang lurus, sedangkan pada langkah keempat ini posisi jari akan menekuk dan membuka buku-buku jari.
Langkah kelima adalah menggosok ibu jari atau jempol tangan kiri dengan cara menggenggamnya dengan tangan kanan dan bergerak memutar keluar, serta lakukan juga pada ibu jari atau jempol tangan kanan. Hal ini dilakukan supaya sabun dapat mengenai secara merata pada bagian ibu jari atau jempol. Langkah terakhir atau langkah keenam yaitu menggosok kuku dan ujung jari kanan pada telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Langkah terakhir ini dilakukan supaya sabun dapat mengenai ujung jari dan kuku jari serta kuku jari bagian dalam bagi orang yang memiliki kuku jari yang panjang. Ketika melakukan 6 langkah mencuci tangan tersebut, maka dapat dipastikan sabun akan mengenai atau menyebar secara merata, baik dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari atau jempol, hingga ke kuku dan ujung jari. Kalau kita mengikuti langkah-langkah tersebut, maka cuci tangan kita tidak akan sia-sia. Oh iya, cuci tangan dengan sabun selama 20-30 detik. Jika kita lagi di luar dan tidak ada air mengalir untuk cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer supaya tangan kita tetap bersih. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita nggak mau atau terpaksa harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak paling tidak sekitar 6 kaki atau setara 1,8 meter dari orang lain. Hal ini dilakukan karena penyebaran virus terjadi ketika seseorang yang terinfeksi tersebut batuk atau bersin, maka tetesan air liur yang keluar dari mulut atau hidung akan terbang bersama udara. Maka selalulah berjaga-jaga dengan cara menjaga jarak dari orang lain kurang lebih 2 meter. Yang keempat, menjauhi atau menghindari kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat bahwa semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka semakin tinggi juga kemungkinan kita tertular virus COVID-19. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika kita tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, namun belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang sama. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, ditambah lagi zaman sekarang sudah canggih. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan tetap melihat wajahnya melalui video call. Kita masih bisa berolahraga di rumah. Bahkan bagi yang suka memasak, kita bisa berkreasi atau mencoba menu baru. Dan mungkin bagi yang malas memasak, kita bisa memesan makanan lewat jasa pesan antar. Tetapi jangan lupa untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak saat menerima pesanan. Dan jangan lupa cuci tangan setelah menerima pesanan. Protokol kesehatan 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Mari kita patuhi protokol kesehatan yang ada untuk membantu memerangi COVID-19. Bagi yang sudah nonton video ini sampai akhir, terima kasih dan sampai jumpa.